Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Zainul Hasan Balung, Bapak DRS Sudarmono. Yang kami hormati Ibu Kaprodi MTS Zainul Hasan Excellent Class Program, Ibu Syafiatul Ilmi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTS Zainul Hasan Excellent Class Program dan teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, pidato. Acara keempat, tampilan-tampilan dari kelas 7D Al-Ghafar. Dan acara yang kelima, doa dan penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara muhadharah pada siang ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kami Azizan Taqiyuddin dan Ahmad Hafid Saifullah. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر
kurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dengan Maha Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku aku kembalimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh merdu lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh teman kita. Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan anugerah rahmat, taufik dan hidayah serta limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu pidato yang akan disampaikan oleh teman kami Maudi Ayunda Purwati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita biasa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, Hari Pahlawan yang biasa kita peringati pada tanggal 10 November adalah momen berharga untuk menang jasa para pejuang bangsa. Mereka adalah orang-orang dengan keberanian, keikhlasan, dan perjuangan luar biasa yang menghantarkan kita pada kemerdekaan. Jika kita menengok sejarah, Jombang adalah tanah kelahiran tokoh-tokoh yang perjuangannya melampaui batas daerah, bahkan menggetarkan seluruh Nusantara. Salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, seorang ulama karismatik yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat cinta tanah air. Beliau pernah berkata, "Hubbul waton minal iman." Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kata-kata ini bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi menjadi api yang membakar perlawanan rakyat untuk melawan penjajah. Melalui resolusi jihad 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan bahwa melawan penjajah untuk tanah air adalah kewajiban setiap muslim. Seruan ini memuncak pada pertempuran 10 November di Surabaya. Selain beliau ada juga Kiai Haji Wahid Hasyim, anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berperan penting dalam perumusan dasar negara dan perjuangan pendidikan Islam modern. Di Jombang juga lahir Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang biasa dikenal dengan pahlawan demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan. Dari cerita pahlawan tersebut kita belajar 3 hal penting. Pertama, keberanian, berani melawan penjajah dengan murah hati. Kedua, keikhlasan, melawan pejuang dengan hati-hati. Ketiga, ketekunan, membangun generasi penerus bangsa dengan menanamkan nilai keadilan, kesosialan, dan yang lain sebagainya. Dari situ mari kita renungkan. Jika pahlawan dahulu rela mengorbankan nyawa
untuk kemerdekaan, apakah kita rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk kemajuan bangsa? Jangan sampai kita menjadi generasi penerus yang hanya menikmati hasil tanpa mau berjuang. Dari situ mari kita warisi kecerdasan Kiai Haji Wahid Hashim, keberanian Kiai Haji Ismail Asy'ari dan kebijaksanaan Gus Dur. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami Maudi Ayunda yang telah menyampaikan pidatonya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu tampilan-tampilan hiburan dari teman-teman kami dari kelas 7D Al-Ghafar yang akan ditampilkan oleh Wafin dan kawan-kawan. Diceritakan. Diceritakan, di sebuah perkampungan yang tampak damai, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Tulus. Tetapi dia ini sering berbuat onar dan mabuk-mabukan. Dan suatu hari, saat ia sedang berpesta dengan teman-temannya, tanpa ia sadari, orang tuanya datang dan mengacaukan semuanya. Karena tak tahan dengan sikap anaknya selama ini, orang tua Joko Tulus pun murka padanya. Ngapain kamu? Apa ini? Buang! Astagfirullah nak, istighfar nak. Sudah berapa tahun kamu seperti ini? Malu nak, ibu sama bapakmu ini. Apa kata orang nantinya? Alah, ibu, bapak, ini sama saja. Cuma ngurusin omongnya tetangganya itu loh. Ini loh anaknya ini loh, kapan anaknya diurusin bu, pak? Aku begini ini bukan salahku. Salah ibu bapak yang ngurusin omongannya tetangga. Astagfirullah, gak gitu nak. Istighfar. Omong kosong. Ibu, kalau mau sandiwara di panggung saja situ loh. Cocok banget buat ibu. Kudu kamu jadi kerbau. Keluar sana, keluar. Jangan harap kamu menginjakkan kaki di rumah. Baik, aku tidak bakal menginjakkan kaki di sini lagi. Sialan. Jangan pergi nak. Jangan pergi nak. Kawan kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita, tak membaca lagi pesan di ujung malam. Halo teman-teman, wah ngopi di sini kok ada info. Aduh, sorry nih, emang tadi mendadak. Tapi kok kamu tumben ikut ngumpul jam segini? Jangan-jangan kamu diusir tuh dari rumah. Ya biasalah, orang tua yang cerewet kayak mereka. Lagian siapa juga yang butuh orang tua kayak mereka kalau ada kalian di sini? Ya enggak? Wah, bentar. Jadi maksud kamu nih pengen numpang bayarin gitu. Sorry deh, kalau kamu nggak bisa bayarin kayak biasa, ya kita juga nggak bisa kayak gini. Hah? Jadi maksud kalian mau ninggalin aku gitu? Ya mau gimana lagi? Loh, kenapa kepalamu? Hah? Ada apa dengan kepalaku? Yo, Kepalaku? Loh,
ke kepalamu kok ada tanduknya sih? Kok ngeri gitu? Yuk kita cabut aja. Yuk, dan ya kita cabut dulu. Nah, teman-teman jangan lari. Hei, lihatlah Joko. Kasihan sekali. Pemuda pemabuk itu akhirnya kena karma juga ya. Benar-benar, dulu dia dan teman-temannya itu selalu membuat onar di sini. Apa julukan dari teman-temannya itu? Kicak. Iya, benar, lucu sekali. Bahkan kepalanya kena kutukan jadi kerbau. Bukankah dia pantas dengan sebutan kebo kicak? Wah, bagus, cocok sekali dengannya. Hei nak, kamu mau kemana? Hah? Saya habis diusir dari rumah pak. Sekarang saya tidak punya tujuan. Saya lihat-lihat Ananda habis diusir dari rumah ya. Loh kan, saya barusan bilang pak habis diusir. Dan tanduk yang ada di kepalamu itu pasti hasil dari kutukan kedua orang tamu kan? Hah? Bapak kok tahu? Ya ada asap, ada api, ada akibat, pasti ada sebab, dan juga pasti ada penyelesaiannya. Lalu apa penyelesaiannya pak? Kamu sudah keluar dari jalur yang benar nak. Mari kita sama-sama kembali ke jalan yang benar. Gimana caranya pak? Ikut saya ke pesantren milik saya. Baiklah. Dan setelah itu, Joko pergi mengikuti Kiai dan menimba ilmu di sana. Setelah sekian lama waktu berlalu, Joko berhasil menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan Joko pun sangat berterima kasih kepada Sang Kiai. Assalatu wassalamu alaik. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Mari kita bicara-bicara, Nak Joko. Baik pak. Silakan duduk di sebelah saya. Siap. Gini pak. Alhamdulillah selama saya belajar bersama Anda, saya merasa lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Syukurlah nak, kalau begitu. Saya juga sangat senang Nak Joko berhasil keluar dari jalan sesat itu. Iya pak, saya begini-begini ini demi apa itu namanya pak? Untuk membanggakan. Ya, membanggakan sekaligus menebus dosa-dosa saya kepada orang tua saya. Alhamdulillah nak. Oh iya, ini Kiai dapat amanah dari warga di desa kamu. Tolong kamu dengarkan baik-baik. Baik pak. Kiai, gawat. Tolong sampaikan pada Joko, rumah dan kampung kami sedang diserang oleh Surontanu. Semua sedang kacau, dan orang tua Joko sedang dalam bahaya. Hah? Surontanu? Siapa itu pak? Kalau begitu saya pamit dulu pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini bapak. Bapak. Siapa telah membuat bapak seperti ini, Pak? Bapak. Surontanu siapa, Pak? Loh, Bapak, jangan mati, Pak. Pak, jangan mati, Pak. Pak, jangan pergi, jangan tinggalin aku, Pak. Bapak. Wah, akhirnya kamu datang juga ya. Siapa kamu? Akulah yang membunuh kedua orang tamu. Inilah Surontanu. Wah. Oh, jadi kamu Surontanu? Hah? Surontanu! Serius, Dek? Siap, Bang.
Sakit gak? Sakit. Tos dulu. Pertarungan yang sangat sengit sehingga memunculkan kilatan warna hijau dan merah. Kemudian dari pertarungan tersebut lahirlah kata Jombang.
Doa dan penutup. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh teman kami, Nadia Maulana. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa'in lil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillah telah selesai acara fajar pada siang ini. Dan kami selaku membawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari kata-kata maupun tingkah laku yang kurang sopan. Semoga acara siang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.